Selamat pagi, bertemu lagi teman-teman, dulur-dulur untuk belajar di channel saya, untuk belajar bareng demi untuk mensukseskan pengenalan otomotif. Kembali kita akan membahas masalah switch starter. Ini sudah saya buka supaya nanti bisa dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Switch starter atau solenoid, selenoid, ataupun bisa dikatakan yang bahasa umumnya di daerah saya itu adalah bendik. Nggak tahu yang benar yang mana. Ya pokoknya modelnya seperti ini. Yang sekarang seperti punya Vario. Kapan waktu nanti akan saya bawakan contohnya. Ini punya motor lama. Ya ini sebelum itu ada kelupaan. Salam dulu. Salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rupeda ing sambikala. Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang muslim. Oke, terima kasih yang sudah subscribe sampai kelupaan. Oke, kita lanjut. Nah, switch starter ini itu tugasnya adalah mengalirkan arus yang lebih besar yang menuju ke dinamo starter atau starting motor tanpa merusak saklarnya. Jadi ini nanti kita sedikit bahas untuk skematiknya ya. Oke, kita bahas skematik dulu sebentar. Nah, switch starter ini kita pakai blok diagram aja ya, jangan enggak usah pakai skematik, nanti sulit. Jadi dari aki ini kutubnya plus dan minus, negatif body ke ground, plusnya ke sekring atau fuse atau sekring. Ternyata sulit menulis di belakang HP. Nah, ini berlanjut ke kunci kontak. Kunci. Nah, begini. Oke, sampai di kunci saja, nanti ada ke lampu sen atau rating atau lampu stop, klakson atau bel ya, dan sebagainya. Nah, kita putus di sini dulu. Ini yang menuju ke switch starter. Switch starter yang gede ini akan langsung dari sini. Jadi yang ada bautnya gede ini ya. Gede itu dimasuk switch starter. Nah, ini kita pakai blok diagram saja. Masuk ke sini. Yang ini ke motor, starter motor atau dinamo starter. Bukan dinamo ampere ya, tapi dinamo starter. Dinamo starter. Dan ini ke body, massa negatif. Nah, ini sambung ya. Lah sedangkan penggeraknya yang ini itu ke arah plus dari kunci. Biasanya ini kabelnya kalau Honda itu hitam,
Honda hitam, Suzuki oranye, Yamaha coklat, sedangkan Kawasaki adalah hitam strip putih, ada garis-garisnya putih ya. Nah, itu aja yang umum kendaraannya. Dari kunci ini ke sini plusnya, dan yang satunya, kabel yang satunya ini yang kecil ini akan mengarah ke tombol starter, itu ke body negatif. Jadi bila kuncinya sudah on dalam keadaan nyambung ya, titik-titik nyambung hijau, berarti tegangan plus sudah siap di sini. Nah, sedangkan ini tinggal nyari yang negatifnya. Begitu di tombol negatif dia narik, yang ini berhubungan, maka motor starter atau dinamo starternya akan berjalan sehingga mesinnya bisa hidup seperti itu. Ini skematiknya, kita minggirkan dulu. Sekarang kita bongkar ininya, ada apa dalamnya, begitu. Kalau kita buka, jadi nah dalamnya seperti ini. Nah ini ada ininya. Nah ini adalah koil, dan itu buat mengumpulkan magnetik yang bawah. Prinsipial kerjanya ya begini. Ini buang dulu. Nah ini koil, kita bongkar ya. Mana ya? Ini adalah gulungan kawat email. Ngabisin waktu pendak ini. Nah, enggak lah, sebentar saja. Nah, koil ini bila ada inti, nah ini dia di dalam itu begini. Kalau ini kena tegangan, maka dia turun. Jadi begitu kita tombol kunci kontak sudah on dan kita tombol untuk double starternya di sepeda motor, dia akan turun. Cetek. Nah, ini ada tegangan masuk, maka ini turun. Nah, ini karena dia bahannya ini besi. Bahannya besi, dia lengket, tertarik oleh magnet, turun. Nah, begitu ya. Oke. Dan ini adalah sistem switchnya. Ini isinya begini. Pada keadaan kita tidak start atau tidak tombol, ini akan ke sana. Jadi dia tidak kontak. Begitu kita lepas, nah ini akan sambung ke sini. Kita tes ya. Oke, jalan. Jadi pada keadaan tengahnya ditekan, mati dia. Begitu kita lepas, nah jalan. Nah, jadi pada waktu magnetiknya tadi belum, yang ini itu masih di atas karena ada springnya atau pegasnya atau pernya ini, dia nombol ke sana, ke atas. Nah, dia enggak sambung ini. Tapi begitu lepas, nah, dia nyambung, maka arus yang dari aki lewat sini terus ke sini ke starter, ke dinamo starter atau motor starter. Begitu
Sekarang kita copot dalamnya apa. Sulit. Nah, jadi teman-teman, ya mestinya ini kalau sudah rusak itu diganti, bukan terus nah, tapi sekedar kita untuk mempelajarinya, maka kita perlu tahu kenapa dan mengapa. Springnya kemana? Oh, ini. Di sini ada spring per. Nah, itu tadi yang bisa menyebabkan kembali. Nah, ini sudah rusak, teman-teman ya. Dulur-dulur ini sudah rusak. Ini luka kayak begini. Yang satunya juga begitu. Dan yang ininya juga sudah hancur. Nah, kenapa? Tanyanya yang sering terjadi itu, apa yang menyebabkan switch starter, solenoid ataupun bendik ini rusak? Ini dikarenakan begini, teman-teman. Jadi posisinya kan ke atas gini ya. Pada waktu dia belum di start, kalau di start tombol masuk, tek, dia nyambung antara kiri dan kanan. Rusaknya itu dikarenakan akinya sudah suwak, jadi dia enggak bagus lagi, sehingga motornya itu enggak seberapa kuat atau nariknya magnet enggak seberapa kuat. Jadi dia cuman cek 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 gitu, jadi bergetar aja. Timbullah bunga api listrik di situ yang dia enggak kuat untuk narik betul-betul, akhirnya tambah rusak ininya. Kalau dia langsung sekali nempel tek start, mesinnya hidup langsung nggak apa-apa. Tapi kalau sudah akinya terasa nggak kuat dan dipaksakan, karena tegangannya yang ini juga ngambilnya dari aki, nah akhirnya terjadi dia vibrasi naik turun, timbul bunga api listrik karena menghantarkan arus yang besar. Nah, ininya hancur. Begitu untuk penjelasan kerusakan. Yang utama seperti itu. Yang kedua, mungkin sedikit kemungkinan kebanjiran, air masuk di sini meskipun ini sudah ada sealnya, o-ringnya dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan air akan masuk sini. Ini bahannya bagus, tembaga. Usahakan kalau membuat sesuatu yang kontak listrik, bahannya tembaga. Dia nilai resistansi ataupun nilai hambatannya rendah. Cuman dia ini sebetulnya juga kurang bagusnya, tembaga ini cepat oksidasi atau berkarat. Berkaratnya warnanya hijau seperti itu. Ya, relatif murah lah untuk ini, untuk switch starternya. Terus pembahasan yang lain apa ya? Saya kira cukup itu ya untuk switch starter. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa, nanti minggu kita pertemuan, kita ulas lagi yang khususnya kelistrikan ini di channel kita, YouTube-nya. Sedangkan untuk yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada waktu pertemuan. Kita pertemuan minggu, untuk teman-teman yang cuman dari jauh bisa online, kita pertemuan cuman hari Minggu karena supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Nanti kalau sudah di sekolah, di luar sudah terlalu capek, pemikirannya tambah kemana-mana. Seperti itu. Satu lagi, nah ini untuk ngetes koilnya, rusak apa enggak koilnya. Ini kita pakai AVO yang seperti kemarin. Kita ambil AVO-nya. Kalau rusak, dia tidak sambung atau short. Nah, kalau bagus, ini koilnya masih bagus, kemarin saya tes, coba. Ini diberikan simpatisan yang simpati sama kita di channel kita ini, kita dikasih sebuah switch starter untuk
praktek. Meskipun bekas kita terima, alhamdulillah Mang Ayu Bagyo turut untuk mendukung kita. Nah, 3,7 ohm. Nah, berarti ini masih kerja, teman-teman. Kalau dia 000 berarti dia short. Ataupun OL overload, berarti dia putus. Kalau dites begini, tetap OL atau 000 terus, nah berarti dia short. Kalau OL berarti putus. Oke, itu. Jadi ini koilnya masih bagus, kawatnya bisa dipakai, entah buat tali jemuran ataupun apa, buat tali sepatu. Sekedar intermezzo. Oke, terima kasih. Seperti itu kiranya. Segala kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di lain sesi, nanti kita bahas yang lain lagi. Terima kasih sudah join dan subscribe. Juga semoga bisa share dan komen. Begitu. Oke, matur nuwun. Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next time di lain waktu.